Bunyi robekan kain sutra seharga motor itu memecah keheningan ruang ganti VVIP yang dingin. Bukannya sadar diri karena berat badannya naik, istri kontraktor ini malah menampar wajah penjahit kecil dengan gumpalan kain penuh payet tajam sampai berdarah. Dia pikir uang bisa membeli kebenaran dan memecat orang semaunya, tapi dia tidak sadar cermin di depannya sedang merekam bukti yang akan menghancurkan harga dirinya di parkiran hotel nanti. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tulis di kolom komentar kalian menonton video ini dari kota mana. Semuanya bermula dari suara uap panas setrika yang mendesis tajam di sebuah butik kebaya kawasan elit Candi siang itu. Uap panas menyembur tajam dari mulut setrika uap yang digenggam Yuni. Suara mendesis itu terdengar seperti ular yang sedang marah di tengah keheningan butik. Tangan perempuan kurus itu sedikit gemetar saat meratakan kerutan halus di permukaan kain brokat Prada berwarna emas. Ini bukan kain sembarangan yang bisa dibeli di pasar tekstil biasa. Serat benangnya berkilau angkuh di bawah sorot lampu gantung kristal yang menggantung rendah di langit-langit ruangan. Yuni menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Dia tahu betul siapa yang akan memakai kebaya mewah ini sebentar lagi. Manajer butik yang bernama Bularas berjalan setengah berlari dari arah kasir depan. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia memberi kode keras dengan matanya agar semua staf berdiri tegak di posisi masing-masing. Tidak ada yang boleh memegang ponsel atau terlihat sedang mengobrol santai. Aturan main di butik kawasan elit Candi Semarang ini sangat sederhana namun mematikan. Pelanggan adalah dewa yang tidak pernah salah, meskipun mereka menuntut hal yang tidak masuk akal. Yuni meletakkan setrika uapnya perlahan di rak besi agar tidak menimbulkan bunyi gaduh. Sebuah mobil MPV mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu kaca lobi utama. Plat nomornya cantik, hanya 2 angka. Menandakan pemiliknya punya akses khusus ke samsat kepolisian. Sopir berseragam safari turun dengan sigap untuk membukakan pintu penumpang bagian belakang. Udara panas Semarang yang menyengat seolah tidak berani masuk ketika sosok itu melangkah turun. Bu Ratna berdiri di sana dengan kacamata hitam lebar yang menutupi separuh wajahnya. Aroma parfum oud yang berat dan menusuk langsung menyebar masuk ke dalam butik begitu pintu kaca terdorong terbuka. Wangi itu bercampur aneh dengan aroma dingin dari pendingin ruangan sentral. Perempuan paruh baya itu tidak menoleh sedikit pun pada satpam yang membungkuk hormat. Dia melangkah masuk dengan bunyi sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan irama intimidasi. Di belakangnya seorang asisten muda bernama Titi mengekor sambil membawa 3 tas belanjaan bermerek internasional. Titi tampak kewalahan, keringat sebesar biji jagung terlihat jelas di dahinya yang tertutup poni lepek. Bu Ratna berhenti tepat di tengah ruangan utama dan membuka kacamata hitamnya dengan gerakan dramatis. Matanya menyapu sekeliling ruangan seolah sedang mencari debu sekecil atom untuk dijadikan alasan marah. Panas sekali hari ini, keluh Bu Ratna tanpa melihat lawan bicaranya. Suaranya nyaring dan melengking, tipikal suara orang yang terbiasa memberi perintah tanpa perlu menunggu jawaban. Laras, kenapa AC di sini rasanya seperti kipas angin warteg? Saya bayar puluhan juta untuk baju, masa pendingin saja kalian hemat? Bu Laras buru-buru menghampiri dengan senyum yang dipaksakan hingga pipinya terlihat kaku. Dia meminta maaf berkali-kali sambil menggiring tamu agungnya itu menuju area privat di belakang. Yuni menunduk sopan saat rombongan kecil itu melewatinya, tapi dia bisa merasakan tatapan Bu Ratna yang menilai penampilannya dari ujung kaki ke kepala. Tatapan itu tajam, merendahkan, dan penuh selidik. Yuni meremas jemarinya sendiri, teringat tagihan terapi wicara anaknya yang jatuh tempo besok pagi. Dia tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun hari ini. Nasibnya tergantung pada suasana hati istri kontraktor kaya ini. Mereka masuk ke ruang pas VVIP yang luasnya 2 kali lipat kamar kos Yuni. Di sana ada sofa bludru empuk, meja rias dengan lampu ring light, dan sebuah cermin canggih seukuran pintu. Cermin itu adalah fitur terbaru butik, sebuah smart mirror yang bisa merekam dan memutar ulang tampilan pelanggan dari berbagai sisi. Bu Ratna melempar tas tangannya ke arah sofa, tapi dia berteriak ketika Titi hendak menaruhnya begitu saja. "Heh, itu kulit burung unta asli, jangan ditaruh sembarangan," bentaknya kasar. Titi tersentak kaget dan buru-buru mengambil alas kain sutra dari lacinya sendiri untuk melapisi sofa. Bu Ratna mendengus kesal sambil duduk dan mengibaskan tangan di depan wajah. Titi paham kode itu. Dia segera mengambil kipas tangan dari dalam tas dan mulai mengipasi majikannya secara manual. Padahal suhu di ruangan itu sudah cukup dingin untuk membuat orang biasa menggigil.
Yuni melangkah maju dengan membawa gantungan kebaya emas yang sudah disiapkan. Dia berusaha mengatur nafasnya agar terdengar tenang dan profesional. Kebaya itu adalah pesanan khusus untuk acara pernikahan keponakan gubernur lusa nanti. Ukurannya dibuat sangat pas badan sesuai permintaan Bu Ratna bulan lalu. Namun mata terlatih Yuni bisa melihat perubahan fisik pada tubuh pelanggannya itu. Lengan Bu Ratna terlihat lebih berisi dan bagian pinggangnya tampak lebih lebar dari catatan terakhir. "Selamat siang, Ibu. Silahkan dicoba kebayanya," sapa Yuni dengan suara lembut. Dia menyodorkan busana itu dengan kedua tangan seperti menyerahkan persembahan pada ratu. Bu Ratna berdiri malas-malasan. Dia menatap cermin pintarnya sejenak, memutar tubuh ke kanan dan ke kiri. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruang ganti itu, membekukan udara dingin yang keluar dari pendingin ruangan. Yuni terpaku, menatap celah menganga di punggung kebaya yang kini menampilkan kulit kemerahan Bu Ratna akibat tertekan korset. Serat kain brokat Prada itu putus secara kasar, meninggalkan benang-benang emas yang menjuntai menyedihkan seperti rambut nenek sihir. Tidak ada yang berani bernapas. Bahkan Titi yang berdiri di pojok ruangan tampak berhenti mengipas secara refleks. Detik-detik berlalu serasa tahunan, sebelum akhirnya realitas menghantam kesadaran Bu Ratna. Perempuan kaya itu meraba punggungnya sendiri dengan gerakan panik, lalu memutar lehernya paksa ke arah cermin di belakang. Matanya terbelalak lebar saat melihat kerusakan fatal pada busana yang seharusnya menjadi mahkotanya di pesta lusa. Wajahnya yang semula merah padam karena menahan napas, kini berubah menjadi ungu gelap karena amarah yang naik ke ubun-ubun. Dia berbalik mendadak, hampir menabrak Yuni yang masih memegang ujung resleting dengan tangan gemetar hebat. "Apa yang kamu lakukan?" desis Bu Ratna dengan suara rendah yang jauh lebih menakutkan daripada teriakannya tadi. "Kamu gunting baju saya." Yuni menggeleng cepat. Mulutnya terasa kering seperti padang pasir hingga sulit untuk mengeluarkan suara. Tidak, Bu. Saya tidak pegang gunting sama sekali. Itu tadi. Bahannya tidak kuat menahan tarikan karena... Karena apa? Karena saya gendut. Itu yang mau kamu bilang. Potong Bu Ratna dengan nada tinggi yang membuat telinga berdengung. Dia menyentakkan tubuhnya menjauh dari Yuni, membuat kain yang robek itu semakin melambai-lambai menyedihkan. "Dasar tukang jahit kampung. Kamu pasti sengaja menyabotase baju ini karena iri melihat saya, kan? Atau kamu pakai benang murah yang gampang putus?" Tuduhan itu meluncur begitu mudah dari mulut Bu Ratna, membalikkan fakta fisika menjadi serangan personal yang kejam. Dia mulai melepas kebaya itu dengan kasar, tidak peduli jika payat-payat halusnya tersangkut di rambut sanggulnya yang rapi. Yuni maju selangkah ingin membantu, tapi tangan Bu Ratna menepisnya keras-keras, seperti mengusir lalat kotor. Kebaya seharga motor metik itu dilempar begitu saja ke lantai marmer yang dingin, tergeletak tak berdaya seperti sampah tak berharga. Titi, sang asisten, buru-buru memungut kebaya itu dengan wajah ketakutan setengah mati. Dia tahu betul kalau benda mahal itu rusak, imbas kemarahannya bisa menyebar kemana-mana seperti virus. Bu Ratna kini berdiri hanya dengan korset dan rok dalamnya. Nafasnya memburu kencang. Dia menyambar ponsel pintar keluaran terbaru yang tergeletak di meja rias, lalu membuka aplikasi mobile banking dengan jari-jari yang dipenuhi cincin. "Lihat ini." Bu Ratna menyodorkan layar ponselnya tepat ke depan hidung Yuni yang masih menunduk. Angka-angka 0 berderet panjang di layar itu, sebuah bukti transfer pembayaran yang nominalnya bisa untuk makan keluarga Yuni selama setahun. "Saya sudah lunasin baju ini, 25 juta rupiah. Tunai, tidak pakai cicilan." "Kamu pikir uang segitu daun kering? Kamu pikir saya bayar mahal untuk dapat kain lapel?" Yuni mencoba memberanikan diri menatap mata pelanggannya, mencari sisa-sisa kewarasan di sana. "Bu, saya bersumpah tidak ada niat merusak. Ukuran pinggang ibu memang naik 3 cm dari bulan lalu. Kain brokat jenis ini tidak punya elastisitas, jadi kalau dipaksa pasti akan..." "Diam!" bentak Bu Ratna lagi, kali ini sambil menggebrak meja rias hingga botol parfum berguncang. "Berani-beraninya kamu menyalahkan pelanggan. Badan saya ini aset. Saya perawatan di klinik paling mahal di Singapura tiap bulan. Lemak saya itu musuh negara, sudah dimusnahkan. Kamu saja yang tidak becus bikin pola." Suara keributan itu akhirnya memancing perhatian dari luar. Pintu ruang ganti terbuka sedikit, dan kepala Bu Laras menyembul masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Manajer butik itu langsung bisa membaca situasi hanya dengan sekali pandang. Kebaya rusak di tangan Titi, Yuni yang gemetar di pojok, dan Bu Ratna yang sedang murka. Bu Laras masuk tergesa-gesa, menutup pintu kembali agar keributan tidak terdengar oleh pelanggan lain di area depan. "Ada apa ini, Bu Ratna? Mohon tenang dulu, Bu,"
bujuk Bularas dengan suara yang dibuat sehalus mungkin. Dia menghampiri pelanggan VIP-nya itu seolah sedang mendekati harimau yang terluka. Bu Ratna menunjuk wajah Yuni dengan telunjuknya yang lentik. Pecat karyawan tidak berguna ini sekarang juga. Dia merobek baju saya, Laras. Dia merusak acara keluarga gubernur. Kamu tahu kan siapa yang datang di acara itu? Kalau saya tampil gembel, nama butik kamu yang hancur. Bularas menoleh ke arah Yuni dengan tatapan tajam yang menuntut penjelasan. Yuni ingin membuka mulut, ingin membela diri dengan data dan fakta yang dia miliki, tapi lidahnya terasa keluh. Di dunia retail mewah ini, hierarki kekuasaan. Gumpalan kain brokat yang berat itu menghantam pipi kiri Yuni dengan bunyi plak yang tumpul, namun menyakitkan. Ribuan payat dan manik-manik tajam yang menghiasi kebaya mahal itu bergesekan kasar dengan kulit wajahnya, meninggalkan rasa perih yang menjalar seketika, seperti disayat sembilu. Kepala Yuni tersentak ke samping karena kuatnya tenaga dorongan Bu Ratna yang didasari amarah buta. Beberapa butir payat yang rontok berjatuhan ke lantai marmer, berdenting pelan seolah menghitung detik-detik kehancuran seorang penjahit kecil. Rasa panas langsung menjalar di pipi Yuni, bercampur dengan rasa asin darah yang merembes dari luka gores kecil di dekat telinganya. Dia tidak berani memegang pipinya sendiri. Tangannya membeku di sisi tubuh, sementara matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit fisik yang tidak seberapa dibanding rasa sakit hatinya. Ruangan itu mendadak hening. Bahkan suara dengung mesin pendingin udara seolah berhenti bernafas menyaksikan kekejaman itu. Namun, yang terdengar menjerit justru bukan Yuni. Aduh, tangan saya! Pekik Bu Ratna histeris sambil memegangi pergelangan tangannya sendiri. Dia mundur beberapa langkah dengan wajah didramatisir, seolah-olah dialah korban penganiayaan barusan. Kulit wajah kamu itu terbuat dari aspal ya? Keras sekali sampai kuku saya patah. Titi, lihat ini, manikur saya rusak gara-gara dia. Titi yang sedari tadi mematung di pojok ruangan tersentak kaget. Dengan tangan gemetar, dia buru-buru mendekati majikannya untuk memeriksa kuku yang sebenarnya tidak apa-apa itu. Titi sempat melirik sekilas ke arah Yuni dengan tatapan iba, tapi ketakutan akan nasib gajinya sendiri memaksanya untuk tetap bungkam dan memijat tangan Bu Ratna. Bularas, sang manajer butik, berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Dia melihat jelas kejadian itu. Dia melihat bagaimana Bu Ratna memukulkan kain itu dengan sengaja. Tapi otaknya berputar cepat menghitung untung rugi. Di satu sisi ada kebenaran, di sisi lain ada pelanggan VIP yang bisa mematikan bisnis butik ini hanya dengan satu postingan di media sosial. Pilihan Bularas jatuh pada keselamatan bisnisnya, mengorbankan hati nuraninya sendiri. Kamu keterlaluan, Yuni, ucap Bularas dengan suara bergetar. Mencoba terdengar tegas meski matanya menghindari tatapan Yuni. Kenapa kamu diam saja sampai Bu Ratna harus emosi begini? Lihat akibatnya, tangan ibu jadi sakit. Yuni menatap manajernya dengan pandangan tidak percaya. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah, mengalir melewati luka gores di pipinya, menimbulkan rasa perih yang menggigit. Bularas, ibu lihat sendiri kan, saya dipukul pakai baju. Jangan memutarbalikkan fakta, potong Bu Ratna dengan suara melengking. Dia mengibaskan tangannya kasar, melepaskan pijatan Titi. Kamu yang bikin saya emosi. Kamu yang merusak baju saya, merusak mood saya, dan sekarang merusak kuku saya. Saya tidak mau tahu, Laras. Usir perempuan ini sekarang juga. Saya tidak sudi melihat mukanya di ruangan yang sama dengan saya. Bu Ratna mengambil tas kulit burung untanya, mengeluarkan ponsel, dan menodongkannya ke wajah Bularas seperti pistol. Atau saya telepon suami saya sekarang. Kamu tahu kan Pak Haryo paling benci kalau istrinya diganggu preman pasar? Kalau polisi datang, butik ini bisa disegel karena mempekerjakan karyawan yang membahayakan pelanggan. Kata polisi dan segel adalah mantra yang sukses meruntuhkan sisa-sisa keraguan Bularas. Dia menarik napas panjang, mengeraskan hatinya, lalu menoleh pada Yuni dengan tatapan final. Tidak ada lagi sisa keramahan yang biasa dia tunjukkan saat toko mencapai target penjualan. Yuni, kemasi barang-barangmu. Perintah Bularas dingin. Hari ini hari terakhirmu kerja. Saya tidak bisa mentolerir keributan di depan tamu VVIP. Silahkan keluar lewat pintu belakang setelah tasmu diperiksa. Tapi Bu, pesangon saya gaji bulan ini? Tanya Yuni lirih. Teringat janjinya pada klinik terapi wicara untuk membayar tunggakan besok pagi. Anak saya butuh. Kamu masih berani minta gaji?
Selabu Ratna dengan tawa sinis yang mengerikan. Baju yang kamu robek itu harganya 25 juta. Gaji kamu setahun juga tidak cukup buat ganti. Harusnya kamu bersyukur saya tidak menyeret kamu ke penjara. Anggap saja pemecatan ini sedekah saya buat kamu. Bularas mengangguk cepat, menyetujui logika bengkok itu demi menenangkan amarah singa betina di depannya. Benar kata Bu Ratna, gaji kamu bulan ini ditahan untuk ganti rugi kerusakan kain. Itu sudah sesuai prosedur perusahaan untuk kelalaian berat. Sekarang keluar sebelum saya panggil security. Yuni merasa lututnya lemas, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Dia ingin berteriak, ingin melawan, tapi dia hanyalah semut di tengah pesta gajah. Melawan hanya akan membuatnya semakin diinjak. Dengan langkah berat, Yuni memungut pita meteran kuning miliknya yang terjatuh di lantai. Meteran itu adalah satu-satunya saksi bisu bahwa ukuran Bu Ratna memang melebar. Tapi kebenaran itu, wajah Titi pucat pasi, sama putihnya dengan tembok kusam di belakang punggungnya. Gadis muda itu berdiri dengan napas tersengal di ambang pintu besi. Matanya bergerak liar menyapu ujung gang, seolah takut ada mata-mata yang mengintai. Tangan kanannya meremas sebuah plastik kresek hitam kecil yang terlihat kumal. Dia tidak melangkah keluar sepenuhnya, hanya separuh badan. Menjaga satu kakinya tetap berada di wilayah aman butik. Aroma sampah basah yang menyengat dari bak penampungan di dekat mereka seakan menjadi latar yang pas untuk pertemuan sembunyi-sembunyi ini. "Mbak Yuni?" panggil Titi setengah berbisik. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik. "Ini ada sisa obat merah sama plester dari kotak P3K di pantry. Ambil cepat, Mbak. Jangan sampai Danu lihat." Yuni menatap bungkusan itu dengan tatapan kosong. Dia tidak bergerak untuk mengambilnya. Hatinya terlalu perih untuk menerima kebaikan setengah hati yang didasari rasa kasihan, bukan rasa keadilan. Titi yang tidak sabar akhirnya melempar pelan bungkusan itu ke dekat kaki Yuni. Gadis itu terlihat gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai semen dengan irama ketakutan. "Mbak harus pergi jauh-jauh sekarang juga," lanjut Titi cepat. Kali ini matanya menatap lurus ke mata Yuni dengan urgensi yang menakutkan. Bu Ratna tidak main-main. "Barusan dia suruh saya foto KTP Mbak dari arsip HRD. Dia lagi ngetik pesan di grup WhatsApp Socialite Semarang. Dia bilang mau bikin nama Mbak busuk, biar nggak ada satupun orang kaya di kota ini yang mau pekerjakan Mbak." Dunia Yuni serasa berputar mendengar kalimat itu. Ancaman blacklist di dunia jasa adalah vonis mati pelan-pelan, tanpa reputasi. Keahlian tangannya tidak ada harganya. Belum sempat Yuni membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut, suara teriakan nyaring Bu Ratna terdengar samar-samar dari dalam gedung, memanggul nama Titi dengan nada tinggi. "Mati aku." Desis Titi panik. "Pergi, Mbak. Jangan lewat jalan depan." Pintu besi itu terbanting menutup di depan hidung Yuni, menyisakan bunyi kelang logam yang menggema di lorong sempit. Yuni kembali sendirian. Dia memungut plastik obat itu bukan karena butuh, tapi karena itu satu-satunya benda yang diberikan padanya dengan sedikit rasa manusiawi hari ini, meskipun rasanya pahit. Dia berjalan menyeret kakinya yang terasa berat menuju jalan raya, meninggalkan gedung butik yang kini terlihat seperti benteng musuh yang angkuh. Matahari sore Semarang membakar aspal jalanan, memantulkan hawa panas yang membuat pandangan bergelombang. Yuni naik ke dalam angkot oranye yang sedang ngetem di perempatan. Dia memilih duduk di pojok paling belakang, menempelkan sisi wajahnya yang lebam ke kaca jendela yang bergetar hebat karena mesin tua. Beberapa penumpang lain, ibu-ibu pasar dan anak sekolah, mencuri pandang ke arah pipinya yang mulai membiru. Yuni menarik kerudungnya lebih maju, mencoba menyembunyikan aib yang bukan salahnya. Di dalam angkot yang pengap, Yuni memberanikan diri membuka ponselnya lagi. Sinyal internet baru saja masuk, dan rentetan notifikasi langsung menyerbu layarnya. Bukan pesan simpati, melainkan tangkapan layar yang dikirimkan oleh mantan rekan kerjanya di butik lain. Sebuah foto KTP Yuni terpampang jelas di sana, lengkap dengan caption panjang yang ditulis dengan huruf kapital semua. "Hati-hati ibu-ibu cantik, penjahit ini, Yuni, suka merusak barang branded dan mutar balik fakta. Tangannya kasar, suka ngelawan dan dicurigai suka ngambil barang kecil-kecil. Jangan diterima kerja kalau tidak mau rugi seperti saya. Sebarkan." Yuni membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dadanya sesak, seolah oksigen di dalam angkot itu habis disedot keluar. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada virus. Dalam hitungan menit, pintu rezeki yang dia bangun bertahun-tahun dengan jarum dan benang, kini tertutup rapat oleh jempol seorang istri pejabat yang sedang bad mood. Yuni memejamkan mata, membiarkan getaran mesin angkot menyamarkan isak tangisnya yang tertahan. Dia tidak boleh menangis di depan umum, dia harus kuat untuk Dika. Angkot berhenti di depan gapura kampung yang catnya sudah mengelupas. Yuni turun dengan langkah gontai,
membayar ongkos dengan uang receh terakhir di dompetnya. Dia berjalan melewati ganggang sempit di mana tetangga sedang sibuk menyiram tanaman atau mengobrol sore. Biasanya Yuni akan menyapa ramah, tapi kali ini dia menunduk dalam-dalam, takut ada yang sudah membaca pesan berantai itu. Rasa malu merayap di punggungnya seperti semut api. Rumah kontrakan petak itu terlihat sepi saat Yuni membuka pagar kayu yang engselnya berdecit. Namun begitu pintu depan dibuka, sesosok tubuh kecil langsung berlari menyambutnya. "Mah, Mah," panggil Dika dengan suara yang tidak jelas. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu memeluk kaki Yuni erat-erat. Wajahnya yang polos mendongak, matanya berbinar penuh harap. Di tangannya ada sebuah buku gambar yang terbuka, menampilkan coretan krayon warna-warni yang abstrak. Hati Yuni hancur berkeping-keping melihat senyum itu. Dika tidak tahu ibunya baru saja kehilangan pekerjaan. Dika tidak tahu ibunya baru saja dipermalukan di depan orang banyak. Yang Dika tahu hanyalah ibunya pulang. Malam di lorong belakang butik itu terasa jauh lebih pekat daripada malam-malam biasa. Lampu jalan Merkuri yang biasanya berkedip-kedip suram kini mati total, menyisakan kegelapan yang sempurna untuk menyembunyikan niat putus asa seorang ibu. Yuni merapatkan jaket hitamnya, mencoba menghalau dingin yang menusuk tulang sekaligus menutupi gemetar di tubuhnya yang tak kunjung reda. Suara kendaraan yang melintas di jalan raya utama terdengar samar, tertutup oleh dengung mesin kompresor AC raksasa yang menempel di dinding gedung. Tangan Yuni yang berkeringat dingin menggenggam kunci duplikat pintu gudang. Logam kecil itu terasa licin dan berat, seolah menyimpan dosa besar yang akan dilakukannya. Dia menoleh ke kanan dan kiri sekali lagi, memastikan tidak ada sorot senter dari pos satpam depan yang mengarah ke lorong ini. Titi bilang CCTV akan mati 10 menit, tapi hitungan detik di kepala Yuni terasa berjalan 2 kali lebih lambat. Dengan napas tertahan, dia memasukkan anak kunci itu ke lubang gembok pintu samping. Bunyi klik halus terdengar seperti ledakan meriam di telinga Yuni. Pintu besi berat itu bergeser sedikit dengan engsel yang menjerit pelan. Yuni buru-buru menyelinap masuk dan menutupnya kembali, mengunci dunia luar yang penuh ancaman di belakang pungkungnya. Aroma di dalam gudang langsung menyergap indera penciumannya. Itu adalah bau khas kain tekstil yang disimpan lama, campuran antara debu kapur, bau bahan kimia pewarna, dan sedikit apek lembab. Namun malam ini ada aroma lain yang mengganggu, bau sisa makanan basi dari tong sampah besar di sudut ruangan. Yuni menyalakan layar ponselnya sebagai sumber cahaya darurat. Sinarnya yang redup menyapu tumpukan kardus stok barang dan manekin-manekin telanjang yang berdiri kaku seperti pasukan hantu. Langkah kaki Yuni terseret pelan di lantai semen yang berdebu. Dia menuju sasaran utamanya, tong sampah plastik biru setinggi pinggang orang dewasa di pojok dekat meja admin logistik. Di sanalah bangkai harga dirinya dibuang. Yuni tidak pernah membayangkan bahwa tangan yang biasa memegang sutra halus dan merancang keindahan, kini harus mengais sampah demi menyelamatkan masa depan anaknya. Dia membuka tutup tong sampah itu. Bau menyengat langsung menampar wajahnya. Yuni menahan napas, menyorotkan lampu ponsel ke dalam. Di antara tumpukan kertas resi, plastik pembungkus dan sisa nasi bungkus karyawan, terlihat kilau emas yang familiar. Kebaya brokat Prada seharga motor itu tergeletak menyedihkan, ternoda oleh kuah gulai sisa makan siang seseorang. Hati Yuni mencelos melihat karya seni yang dihancurkan oleh ego manusia itu. Dengan perasaan campur aduk antara jijik dan sedih, Yuni mulai meraba-raba lipatan kain yang lengket itu. Dia harus menemukan memori card sialan itu sebelum truk sampah datang. Jarinya menyusuri bagian dalam korset yang kaku, meraba setiap jahitan dan sambungan tulang. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, jatuh mengenai kain mahal yang kini tak berharga. Ketemu, desis Yuni lirih. Jari telunjuknya menyentuh benda kecil berbentuk persegi di lipatan bawah kap korset. Sebuah kartu memori mikro berwarna hitam. Benda sekecil kuku kelingking inilah yang membuat Bu Ratna bisa mengancam masa depan Dika. Yuni menggenggam kartu itu erat-erat. Ingin rasanya dia hancurkan saat itu juga. Tapi Titi bilang kartu itu harus dikembalikan utuh sebagai bukti kepatuhan. Saat Yuni hendak menarik tangannya keluar dari tong sampah, sudut matanya menangkap sesuatu di meja admin yang terletak tak jauh dari sana. Meja itu biasanya dipakai oleh staf logistik untuk input data stok. Sebuah layar monitor komputer menyala redup dalam mode sleep. Lampu indikator CPU-nya berkedip biru secara teratur. Yuni teringat sesuatu.
Gudang ini juga berfungsi sebagai ruang server mini untuk semua sistem digital butik, termasuk kasir dan cermin pintar. Yuni terpaku. Otaknya berputar cepat menghubungkan titik-titik informasi. Cermin pintar di ruang VVIP itu terhubung langsung ke jaringan lokal butik untuk penyimpanan data sementara sebelum dihapus otomatis tiap 24 jam. Jika rekaman kejadian siang tadi masih ada, pasti tersimpan di komputer induk ini. Tanpa sadar, kaki Yuni melangkah mendekati meja itu. Dia meletakkan memori card temuannya di saku, lalu menggoyangkan mouse komputer. Layar monitor itu menyala terang, menyilaukan mata Yuni yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Dia berdoa, semoga komputernya tidak dipasangi sandi yang rumit. Dewi Fortuna sepertinya sedang memberi sedikit belas kasih. Komputer itu terbuka begitu saja, menampilkan desktop. Suara pintu mobil sedan mewah itu tertutup dengan bunyi debam yang berat dan kedap, memotong habis suara bising jalanan Semarang dalam sekejap. Di dalam kabin yang berbalut kulit asli berwarna krem itu, keheningan terasa jauh lebih mencekam daripada kegelapan gudang tadi. Yuni duduk kaku di ujung kursi penumpang, tangannya mencengkram erat jaket lusuh yang masih berbau sampah. Dia merasa sangat kecil di hadapan kemewahan yang sunyi ini, seolah keberadaannya adalah noda kotor yang harus segera dibersihkan. Pak Haryo duduk di sebelahnya dengan tenang, sibuk menggulung lengan kemeja putihnya yang terlihat sangat rapi tanpa satupun kerutan. Pria itu tidak menatap Yuni sama sekali. Matanya fokus pada layar tablet yang menyala di pangkuannya. Dia mengetik beberapa pesan singkat, seolah kehadiran wanita yang baru saja dipecat istrinya itu hanyalah agenda sampingan yang tidak penting. Aroma mobil itu wangi kayu cendana yang mahal, sangat kontras dengan bau keringat dingin yang mengucur dari punggung Yuni. "Saya dengar ada sedikit drama siang tadi," ucap Pak Haryo tiba-tiba. Suaranya datar dan tanpa emosi. Dia meletakkan tabletnya, lalu akhirnya menoleh menatap Yuni dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Istri saya memang perfeksionis. Kadang dia lupa kalau tidak semua orang bisa bekerja dengan standar setinggi dia." Yuni menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Maaf Pak, tapi kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Ibu Ratna salah paham soal ukuran." Pak Haryo mengangkat tangan kanannya sedikit, sebuah gestur halus namun tegas untuk menyuruh diam. "Saya tidak tertarik dengan detail teknis Bu Yuni. Mau itu salah ukuran, salah kain, atau salah musim. Bagi saya hasilnya sama saja. Istri saya pulang dalam keadaan marah, dan itu mengganggu fokus saya bekerja." Pria itu merogoh saku jasnya yang tergantung di kursi depan, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Dia meletakkan amplop itu di atas jok kulit, tepat di tengah jarak antara dirinya dan Yuni. Amplop itu terlihat menggembung. Isinya pasti lembaran merah dalam jumlah banyak. "Ini uang kerohiman," kata Pak Haryo santai, seolah sedang memberi uang jajan pada keponakan. "Syaratnya cuma satu." Yuni menatap amplop itu dengan perasaan campur aduk. Uang itu adalah solusi instan untuk biaya terapi Dika besok pagi. Dia bisa mengambilnya, membayar tagihan, dan hidup tenang. Tapi harga dirinya berteriak protes. Menerima uang ini berarti mengakui kesalahan yang tidak pernah dia buat. "Syarat apa, Pak?" tanya Yuni lirih. "Pergi dari Semarang," jawab Pak Haryo dingin. "Bawa anak kamu pindah ke Solo atau Yogyakarta. Saya tidak mau istri saya melihat muka kamu lagi di kota ini dan jadi histeris lagi. Anggap saja ini biaya relokasi." Darah Yuni mendidih mendengar kalimat itu. Orang-orang kaya ini berpikir mereka bisa memindahkan manusia seperti memindahkan bidak catur. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk hak seseorang untuk tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Yuni teringat kartu memori di saku celananya. Bukti itu terasa panas membakar kulit paha. Dia ingin sekali melemparkan video itu ke wajah Pak Haryo, membuktikan bahwa istrinya lah yang monster. Namun bayangan ancaman bularas tentang UU ITE dan penjara menahan lidahnya. Yuni sadar, melawan Pak Haryo di dalam mobilnya sendiri adalah tindakan bunuh diri. Pria ini punya kuasa untuk melenyapkannya malam ini juga tanpa jejak. Saya akan pikirkan, Pak," jawab Yuni berbohong demi keselamatan diri. Pak Haryo tersenyum tipis. Senyum pengusaha yang yakin negosiasinya berhasil. "Bagus. Kamu wanita yang logis. Sopir saya akan antar kamu sampai depan gang." 2 hari kemudian, suasana di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Jalan Pemuda terlihat sangat meriah. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keribuan bunga segar yang didatangkan impor dari Belanda. Matahari sore sudah mulai condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang yang menyeramkan di area parkir VIP hotel. Udara di luar lobi terasa pengap,
bercampur dengan bau asap knalpot mobil-mobil mewah yang antre menunggu giliran jemput. Yuni berdiri di balik tiang beton penyangga kanopi. Matanya tak berkedip menatap pintu kaca otomatis yang terus membuka dan menutup. Rasa perih di lutut dan sikunya akibat didorong satpam tadi sudah tidak lagi terasa, tertutup oleh adrenalin yang memompa kencang di seluruh pembuluh darahnya. Dia bukan lagi penjahit yang takut kehilangan upah, melainkan seorang ibu yang sedang bertarung demi nyawa anaknya. Suara langkah sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal terdengar mendekat, diikuti dengan suara omelan yang sangat familiar. Bu Ratna keluar dari pintu samping lobi, dikawal oleh Titi yang sibuk memayunginya dari sisa panas matahari. Wajah istri kontraktor itu terlihat berminyak dan merah padam. Kipas angin portable di tangan Titi seolah tidak mempan melawan kegerahan yang dia rasakan. Di belakang mereka, Pak Haryo berjalan santai sambil merokok, sesekali melambai pada rekan bisnisnya yang lewat dengan mobil. "Mobilnya mana sih? Lama banget," gerutu Bu Ratna keras-keras, membuat beberapa sopir di sekitar situ menoleh. "Takut, saya sudah lengket begini, mau pulang mandi. Panasnya Semarang ini kayak neraka bocor." Itulah saatnya. Yuni melangkah keluar dari persembunyiannya. Dia tidak berlari, tidak juga berteriak histeris seperti orang gila yang dituduhkan Pak Haryo tadi. Dia berjalan tegak dengan langkah mantap, memotong jalur antrean mobil tepat di depan rombongan Bu Ratna. Tablet pinjaman tetangga yang layarnya retak sedikit itu dia genggam erat di depan dada seperti tameng perang. Bu Ratna adalah orang pertama yang menyadari kehadirannya. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka siap menyemburkan racun. "Heh, kamu lagi? Dasar lintah darat. Kurang ajar banget ya kamu. Sudah diusir masih berani nongol di sini. Satpam, tangkap orang gila ini." Teriakan Bu Ratna memancing perhatian semua orang di area drop-off. Para sopir, tamu yang sedang menunggu mobil, dan petugas valet semua menoleh. Pak Haryo yang baru saja membuang puntung rokoknya langsung mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Dia melangkah maju, berniat melindungi istrinya dari pengemis yang keras kepala ini. "Saya sudah peringatkan kamu, Yuni." Suara Pak Haryo rendah dan mengancam. Tangannya sudah memberi kode pada kepala keamanan yang berlari mendekat. "Kamu mau masuk penjara hari ini juga?" Yuni tidak mundur 1 inci pun. Dia tidak menjawab ancaman itu dengan kata-kata permohonan maaf. Tangannya yang gemetar bukan karena takut, tapi karena menahan emosi, terangkat lurus ke depan. Dia menyodorkan layar tablet itu tepat ke arah wajah Pak Haryo, lalu menekan tombol play dengan jempolnya. Volume tablet itu sudah dia atur maksimal sejak tadi. "Lihat ini dulu, Pak, sebelum Bapak memenjarakan orang yang salah," ucap Yuni lantang. Suaranya membelah kebisingan mesin mobil. Di layar tablet yang retak itu, video rekaman CCTV mulai berputar. Tidak ada suara musik latar, hanya suara asli dari ruangan ganti yang bergema tajam. Semua orang bisa mendengar suara Bu Ratna di video itu yang berteriak, "Tarik saja, paksakan masuk." Pak Haryo terpaku. Matanya terkunci pada layar kecil itu. Dia melihat istrinya sendiri di video, melihat wajah merah padam Bu Ratna yang menahan napas, melihat tangan Bu Ratna yang memaksa tubuhnya masuk ke dalam kebaya yang jelas-jelas kekecilan. Lalu terdengar bunyi krek yang sangat jelas, diikuti visual kain yang robek karena tekanan lemak tubuh. Cengkraman tangan Pak Haryo di lengan atas istrinya begitu kuat, hingga kuku-kuku jarinya memutih, menekan daging lengan Bu Ratna yang terbalut kain kebaya merah marun. Tidak ada kelembutan sedikit pun dalam sentuhan itu, hanya ada urgensi kasar untuk menyelamatkan muka. Di latar belakang, lampu biru dari sirena mobil polisi berputar-putar tanpa suara, memantul di kaca-kaca mobil mewah yang berderet, menciptakan efek strobo yang membuat wajah panik Bu Ratna terlihat semakin mengerikan, seperti topeng rusak. "Mas, sakit mas," rintih Bu Ratna, mencoba melepaskan diri. Air mata bercampur maskara hitam meleleh di pipinya yang tebal oleh bedak, menciptakan jalur-jalur hitam yang jelek. "Jangan di sini, malu dilihat sopir-sopir." "Kamu yang bikin malu," desis Pak Haryo tepat di telinga istrinya. Suaranya rendah tapi tajam, seperti suara kertas yang dirobek. "Pilih sekarang, minta maaf sama dia, atau saya biarkan polisi itu memeriksa rekaman di tablet itu dan menyeret kamu dengan borgol. Saya tidak akan keluar uang sepeser pun buat jaminan." Bu Ratna menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Dia mencari perlindungan, tapi yang dia temukan hanyalah tembok dingin perhitungan bisnis. Dia menoleh ke arah Yuni yang masih berdiri tegak memegang tablet. Di mata penjahit kecil itu, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya tatapan datar yang menuntut pelunasan utang harga diri. Yuni tidak menurunkan tabletnya. Dia sengaja membiarkan video itu tetap menyala, meski layarnya dia miringkan sedikit agar para sopir dan satpam di sekitar bisa mengintip. "Saya menunggu, Bu." Kaki saya pegal berdiri terus.
Pak Haryo menyempak lengan istrinya sekali lagi, kali ini lebih kasar, hingga tubuh Bu Ratna terhuyung ke depan, nyaris berlutut di aspal panas. Cepat, Ratna. Waktu saya habis buat ngurusin drama murahan kamu. Bu Ratna menelan ludah yang terasa pahit. Bibirnya gemetar hebat. Kata itu, kata sederhana yang terdiri dari 4 huruf itu, terasa seperti duri ikan yang menyangkut di tenggorokannya. Seumur hidupnya yang penuh kemewahan, dia tidak pernah meminta maaf pada siapapun yang level ekonominya di bawah dia. Baginya, meminta maaf pada pembantu atau karyawan adalah bentuk kekalahan mutlak. Maaf, bisik Bu Ratna. Suaranya nyaris tak terdengar, tertelan deru mesin mobil yang lewat. Saya tidak dengar, potong Yuni dingin. Dia tidak sedang bermain-main. Dia ingin memastikan setiap telinga di area parkir itu menjadi saksi. Suara ibu biasanya kencang kalau lagi marah-marah di ruang ganti. Kenapa sekarang jadi bisik-bisik? Wajah Bu Ratna semakin merah. Kini bukan karena marah, tapi karena kehinaan yang menelanjanginya di depan umum. Dia bisa merasakan tatapan para sopir, valet, dan tamu hotel yang menonton dari balik kaca lobi. Mereka semua melihat sang ratu butik sedang ditekuk lututnya oleh seorang tukang jahit miskin. "Saya minta maaf," teriak Bu Ratna akhirnya. Suaranya pecah dan sumbang. "Puas kamu? Saya minta maaf sudah nuduh kamu. Saya minta maaf sudah pukul kamu. Sudah kan?" Teriakan itu menggema di lorong drop-off hotel, mematikan semua bisik-bisik di sekitarnya. Yuni menghela napas panjang, bahunya yang tegang perlahan turun. Rasanya beban ribuan kilo baru saja diangkat dari punggungnya. Tapi dia belum selesai. Maaf lisan bisa hilang di bawah angin, tapi jejak digital abadi. "Sekarang HP ibu," tagih Yuni sambil mengulurkan tangan kirinya yang kosong. "Keluarkan HP ibu. Buka grup WhatsApp nyonya-nyonya itu. Tulis klarifikasi sekarang. Tulis kalau Yuni tidak pernah mencuri, tidak pernah merusak, dan ibu yang salah ukuran." Bu Ratna menggeleng panik. "Enggak, nanti mereka ngetawain aku. Mas, tolong mas." Pak Haryo tidak peduli. Dia merogoh tas tangan istrinya yang dipegang Titi, mengambil ponsel keluaran terbaru itu, lalu memaksanya ke tangan Bu Ratna. "Tulis, atau semua kartu kredit kamu saya gunting malam ini juga." Ancaman finansial selalu lebih efektif daripada ancaman moral bagi orang seperti Bu Ratna. Dengan jari-jari yang gemetar hebat dan air mata yang terus mengucur, dia mulai mengetik. Yuni mengawasi dari dekat, memastikan setiap kata tertulis dengan benar. Tidak ada lagi emoji sombong, tidak ada lagi